Hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, kita akan cerita horor kembali pemirsa ya. Karena seperti biasa kalau misteri itu selalu hadir di kala kita banyak masalah, kemudian kita nggak fokus, kemudian dalam keadaan perut kosong. Itu sangat sensitif ya di dalam keadaan tubuh seperti tersebut. Jadi kita kalau bisa jangan sampai kosong pikiran kita. Itu bukan halusinasi tapi memang suatu hal yang dengan secara nggak sengaja ya kita melihat sosok tersebut karena tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka hal itu akan terlihat oleh mata kita secara langsung ya. Karena kalau halusinasi itu beda lagi dengan perihal kita mempunyai kelebihan bisa melihat sosok astral, bisa melihat makhluk gaib, bisa mendengar juga makhluk gaib. Oke, kita langsung aja ke ceritanya pemirsa ya. Waktu itu saya usia berapa tahun ya? 18 tahun lah. Baru 18 tahun. Baru keluar SMA kalau nggak salah ya. Baru lulus ujian. Barunya banget saya baru kelar sekolah menengah atas. Waktu itu saya berada di teras di ruang tamu ya. Kemudian saya duduk di kursi yang menghadap ke arah jalan. Di teras saya sengaja suka nongkrong ya. Kalau setelah sholat maghrib saya pasti nongkrong di ruang tamu ya, dengan kursi yang di rumah disebutnya itu kursi sudut ya, jadi menyudut di pojokan tembok. Sambil saya duduk di situ, saya secara tidak sengaja melihat apa pemirsa? Oke. Saya melihat makhluk yang Allah ciptakan dengan begitu indah ya. Apakah itu? Oke, kita lanjut. Wallahu alam, apakah itu termasuk makhluk gaib atau mustika atau ciptaan Allah yang begitu takjub ya, saya melihatnya pun sampai tercengang-cengang begitu. Karena saya melihat sesuatu hal yang bersinar ya, bercahaya, berbentuk bulat seperti telur ayam. Tapi ini bentuknya bulat, oval pemirsa ya, jadi enggak bulat lonjong lah, tapi bersinar dan bercahaya dari arah rumah yang kosong ya. Karena di depan rumah itu kebetulan ada rumah yang udah lama kosong, enggak ditempati ya, masih dalam keadaan kosong lah ibaratnya ya, enggak ada penghuninya. Itu masih terbentuk lapangan yang lebar ya sebagai tempat garasi motor atau garasi mobil. Oke. Saya melihat ke arah sana ya, ke arah terbitnya matahari, karena waktu itu saya nongkrong di depan itu pas waktu itu saya duduk ya di kursi sudut ya yang menghadap ke arah barat pemirsa ya. Karena di hadapan rumah itu ada rumah kosong yang udah lama nggak ditempati begitu aja. Saya dari ujung sana melihat sosok yang terbang ya, tapi terbangnya bukan terbang ke langit ke atas enggak, tapi melayang ya, melayang lurus tanpa bergetar enggak, tapi lurus melayang perlahan-lahan ya, melintas begitu pemirsa ya. Itu bercahaya, warnanya merah delima ya, warnanya merah keping-pingan lah, merah delima. Pokoknya sinarnya itu enggak ada sinar
nggak ada duanya pokoknya ya. Beda dengan sinar lampu, beda dengan sinar matahari, beda dengan sinar hampir mirip bintang. Cuma ini mah eh, ya bisa dibilang mustika ya, wallahu alam, karena itu bentuknya batu kecil tapi dikelilingi eh, cahaya bulat sebesar telur begitu aja, dan bersinarnya pun sangat luar biasa cantik sekali pemirsa ya. Saya enggak berani menghampiri dan saya enggak berani untuk mengambil eh, yang Allah ciptakan tersebut ya. Jadi saya nggak berani karena saya masih awam, saya masih belum paham apakah batu mustika atau apakah benda yang lainnya, karena saya usia 18 tahun ya, mungkin masih bengang-bengong ya, belum paham yang namanya supernatural, yang namanya mustika. Saya masih awam, sama sekali nggak paham. Cuma kalau udah terlalu sering melihat makhluk gaib atau makhluk astral, ya itu udah terlalu sering. Bahkan sampai sekarang pun saya masih tetap bisa melihat makhluk astral ya. Semenjak saya anak-anak, remaja, dan dewasa masih tetap saya melihat sosok astral ya, tanpa disengaja. Kita lanjut. Sosok itu melintas ya di depan mata telanjang saya, di depan mata langsung, maksudnya di depan mata saya langsung itu batu merah delima itu terbang ya, langsung menuju ke arah jalan. Di jalan kan ada lampu penerang ya, ada lampu penerang untuk menerangi gang di jalan. Karena saya penasaran, saya langsung turun keluar rumah ya, buka pintu, turun ke teras, saya lihat lah kenapa udah nggak ada itu si sinar yang sebesar telur itu bersinar ya, bulat gitu, oval bentuknya. Pas saya lihat kenapa udah nggak ada, kemana larinya, kemana terbangnya, saya penasaran kenapa nggak diambil aja oleh saya itu batu merah delima, karena saya masih awam ya. Kalau itu batu merah delima saya ambil, itu bisa menjadi hal yang sangat berharga buat diri saya, karena saya masih awam ya, jadi nggak paham dan nggak ngeh. Padahal Allah udah menitipkan hal itu kepada saya ya. Hamba udah dititipkan hal itu terhadap hamba udah dititipkan hal itu ya, untuk melihat benda astral ya, berupa batu mustika merah delima. Kenapa nggak diambil begitu ya, karena saking polosnya saya, bahkan orang jahat pun saya nggak ngerti apakah itu orang baik apa orang jahat, karena saking polosnya pemirsa. Oke, makanya sampai sekarang ya polos-polos aja tetap ya, saya nggak tahu. Makanya kita harus bisa memilah mana orang yang baik dan mana orang yang kurang baik, begitu aja. Kita bisa percaya kepada orang sepenuhnya kalau orang tersebut baik ya. Oke. Setelah saya melihat batu mustika itu ya, saya cuma bisa tercengang, oh ternyata begitu indahnya ya. Allah menciptakan berbagai macam hal di dunia ini, begitu, bukan cuma kita aja yang diciptakan, ternyata mustika pun diciptakan oleh Allah begitu sangat luar biasa indahnya. Oke pemirsa, sekian dulu videonya. Sekali ini bukan horor ya, misteri batu merah delima yang bersinar sangat luar biasa indahnya. Yang pernah melihat seperti saya pernah melihat batu merah delima terbang, harus bersyukur karena jarang ada orang yang bisa melihat langsung batu merah delima terbang, dan kita melihatnya langsung secara mata langsung, dan itulah kuasa Allah. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Tetap bersyukur, jangan lupa kita harus selalu berbagi dengan sesama, jangan kikir, jangan sombong, jangan angkuh, dan tetaplah rendah hati. Oke, sekian dan terima kasih, bye.